Setelah seharian suntuk berkutat dengan banyak tekanan dan tuntutan pekerjaan, pulang kemudian istirahat dengan tenang adalah hasrat paling sederhana manusia. Namun, ada kalanya ketika hal paling sederhana pun dipaksa untuk mengalah demi menjaga harmoni. Sebuah tradisi yang menjerat setiap pelakunya ke dalam relung kompromi untuk memahami ego orang lain. Imaji akan seluruh rehat yang penuh damai sirna saat melihat seperangkat sound system bertumpuk hingga 15 buah, memutar musik sampai dini hari. Belum puas, bahkan kemudian bobot suara bassnya diputar mentok kanan hingga luluh lantak genting-genting, kaca jendela, bahkan tembok meretak. Itulah yang dirasakan oleh seorang yang menjadi korban keberingasan dari suatu kreasi budaya populer bernama Soundhorg. Soundhorg adalah sebuah ajang di mana para pelakunya mengekspresikan kesenangan melalui kebisingan. Pengeras suara dieksploitasi sepenuhnya hingga mencemari udara. Ada dua jenis Soundhorg, menetap dan karnaval. Jika tipe menetap hanya diam di satu tempat, maka tipe karnaval akan diarak menggunakan truk untuk berkeliling. Tipe karnaval, selain menyajikan gema pun, perilaku semena-mena pelakunya. Fasilitas umum yang menghalangi bisa saja disingkirkan. Soundhorg sudah seperti api suci, yang tak boleh suatu apapun membuatnya padam, termasuk keluh kesah korban yang terdampak. Mungkin mereka anggap para korban adalah antitesis dari kreasi yang mereka ciptakan, tanpa tahu merekalah yang sebenarnya sedang terjerambab pada kesesatan dalam memahami sebuah keindahan. Menelisik musik dari kekosongan bunyi. Keindahan ada dalam keselarasan dan proporsi. Pungkas Aristoteles 24 abad silam, tak ada ide brilian pada lantunan Horg. Kreasi tersebut tak lain dari sebuah produk budaya non-esensial yang lahir cacat dan mengembara tanpa arah. Hanya tahu menguar suara, mencemari udara menggunakan comotan lagu-lagu trending dari TikTok DJ viral. Kemudian melenggok dengan tarian yang tak jauh lebih artistik ketimbang senam kesehatan jasmani. Keselarasan berbelok membentur sana-sini dan proporsinya tak karuan. Dilansir dari kompas.com, tingkat kebisingan yang ditimbulkan Horg berpotensi mencapai 125 desibel, melampaui batas maksimal kebisingan yang dapat ditoleransi manusia di sekitar 85 desibel. Dan untuk suara skaliber 135 desibel, telinga manusia hanya bisa memberi toleransi selama 1-2 menit saja. Selebihnya bisa merusak pendengaran. Sangat patut bila terjadi penolakan dan keberatan hati perihal masalah Soundhorg. Karena Soundhorg tak menyajikan sajian yang cukup nyaman untuk dinikmati. Bahkan melodi tak beraturan dari pengeras suara seakan merangsek masuk, siap merobek gendang telinga banyak orang. Kalau hanya sebagai ajang adu gengsi sound system siapa yang paling hebat, maka Soundhorg yang sekarang adalah produk budaya miskin mutu yang tak layak menjadi sebuah tradisi. Beberapa waktu lalu, seperti tak cukup untuk menabur jelaga di daratan, pasukan Soundhorg bergerak menuju laut, melakukan debut guna mendistribusikan kearifan lokal dan karya mereka yang agung. Sudah seperti bajak laut saja, membawa bendera di atas kapal bermuatan orang dan pengeras suara yang banyak. Mereka berkonvoi sembari memutar lagu keras-keras dan bergoyang-goyang. Seandainya Nyi Roro Kidul benar adanya, mereka mungkin digulung ombak karena terlalu memekak telinga. Implikasi dari tindakan para pelaku penyebar limbah suara di laut itu pun tak sembarangan. Bisa mengganggu ekologi dan membinasakan biota laut yang tinggal di dalamnya. Paus dan lumba-lumba menggunakan suara sebagai media komunikasi, navigasi, dan dalam upaya menghindari serangan pemangsa. Di tengah pekat lautan dalam, hanya suara yang dapat mereka jadikan pemandu, membuat beberapa klik atau nyanyian untuk digaungkan dan menunggu gemaraung itu kembali dari pantulan guna menuntun mereka untuk kawin, mencari makan, atau menghindari terumbu karang ekolokasi. Jika karnaval bajak laut Horg terus berlanjut dan menjadi agenda rutin, timbullah keresahan para ahli terhadap fenomena tersebut. Bayangkan saja, para paus dan lumba-lumba akan dibuat repot, bahkan stres karena ada bunyi asing yang mengganggu gelombang suara mereka. Cetacea dan sejenisnya dapat kehilangan arah, sumber makanan, dan cinta. Lekang bersama alunan asing yang merenggut segala hak penghuni laut. Sebagai produk budaya populer dari masyarakat yang mendambakan hiburan murah meriah,
barang tentu Soundhork adalah sebuah inovasi yang menjawab hal tersebut. Soundhork dengan gemerlap lampu dan penggemar fanatiknya juga menggeliatkan UMKM di sekitar tempat pertunjukan berlangsung. Namun, ada telinga dan fasilitas yang porak-poranda di balik itu. Patutkah merayakan sukacita di atas penderitaan yang lain? Pola pikir penikmat Soundhork. Sekarang kita masuk dalam substansi pola pikir penikmat Soundhork yang didasari oleh beberapa faktor, termasuk preferensi terhadap musik dengan bass kuat, keinginan akan sensasi getaran fisik, dan identifikasi diri dengan subkultur Soundhork. Mereka melihat Soundhork sebagai bentuk hiburan yang unik dan ekspresi diri, sementara sebagian masyarakat kontra melihatnya sebagai gangguan. Berikut adalah beberapa poin yang bisa menjelaskan pola pikir penikmat Soundhork. 1. Preferensi musik. Penikmat Soundhork merupakan kelompok pecinta musik yang memiliki preferensi khusus terhadap suara dengan intensitas bass yang tinggi dan menggelegar. Bass yang dalam dan kuat ini tidak hanya membuat musik terdengar lebih hidup, tetapi juga menciptakan sensasi getaran yang begitu kuat hingga dirasakan langsung oleh tubuh. Efek getaran ini menjadi daya tarik utama bagi mereka karena mampu membangkitkan energi dan semangat yang berbeda dibandingkan dengan pengalaman mendengarkan musik pada umumnya. Sensasi fisik tersebut memberikan dimensi tambahan dalam menikmati musik, membuat penikmat Soundhork merasa seolah-olah sedang berada di pusat pertunjukan yang penuh tenaga. Selain itu, mereka cenderung menyukai jenis musik yang memiliki karakteristik menghentak dan ritmis, yang sangat cocok dengan kekuatan Soundhork. Contoh genre musik yang sering menjadi favorit adalah dangdut koplo dan electronic dance music, EDM. Dangdut koplo, dengan beat cepat dan irama yang menggoda, menawarkan suasana yang ceria dan energik, sementara EDM membawa pendengarnya ke dalam pengalaman audio yang futuristik dengan kombinasi ritme elektronik dan bass yang kuat. 2. Sensasi getaran. Bagi sebagian besar penikmat Soundhork, sensasi getaran fisik yang dihasilkan oleh sistem audio ini bukan sekadar efek samping, melainkan merupakan bagian penting dan esensial dari pengalaman menikmati musik secara keseluruhan. Getaran kuat yang dihasilkan oleh bass yang dalam dan frekuensi rendah mampu merangsang indera peraba, sehingga musik tidak hanya didengar dengan telinga, tetapi juga dirasakan melalui tubuh secara langsung. Sensasi fisik ini memberikan dimensi tambahan yang memperkaya persepsi pendengar, membawa mereka ke dalam suasana yang lebih intens dan mendalam saat menikmati setiap lagu. 3. Identifikasi subkultur. Soundhork tidak hanya sekadar sebuah fenomena hiburan musik dengan ciri khas suara bass yang kuat dan menggelegar, melainkan juga seringkali menjadi bagian penting dari sebuah subkultur tertentu. Dalam konteks ini, penikmat Soundhork tidak hanya menikmati musik semata, tetapi juga merasa terhubung secara emosional dan sosial dengan kelompok atau komunitas yang memiliki kesamaan minat. Soundhork menjadi medium penting dalam mengekspresikan identitas dan gaya hidup mereka secara unik dan autentik. Melalui cara ini, para penikmat dapat menampilkan siapa mereka dan apa yang mereka yakini, menggunakan sound system serta musik sebagai simbol dari keunikan dan kebersamaan dalam kelompok mereka. Memang benar, keindahan adalah suatu hal yang lahir dari konsensus bersama kala mencari sebuah kesepakatan. Soundhork bagi para pelakunya sah-sah saja dimaknai demikian. Dan di ceruk inilah alangkah baiknya ada orang yang masuk untuk memberi edukasi dan pemahaman terkait dengan apa yang mereka lakukan. Apakah kesenangannya baik atau buruk? Jikalau buruk, apa solusi yang tepat untuk mengarahkan budaya yang masih baru ini menjadi bermutu dan tak mengganggu? Namun kini rasa-rasanya teramat jauh. Soundhork tak beda dari fenomena kesesatan dalam memahami keindahan. Demi kesenangan segelintir orang yang tak peka, Soundhork terlampau banyak mencederai perasaan dan kerap memberi luka menganga pada kedalaman telinga.
Indah dan menarik, bukan hanya sekadar membuat bunyi paling keras dan berdebam. Mencoba memahami terhadap lantunan lirih orang-orang pun adalah suatu bentuk estetika.